Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang mulia ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Majlis Ta'lim Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dibahas di pagi hari yang mulia ini tentang suatu perkara yang amat besar di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara tentang riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau katakan bahwasanya muamalah dengan riba itu merupakan dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah taala memanggil orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, dan tinggalkan apa yang tersisa dari muamalah riba apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu tidak mengindahkan perintah ini, kamu masih mengabaikan seruan Allah yang melarang praktek riba, maka ketahuilah Allah mengatakan fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka serukanlah peperangan antara Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang melakukan praktek riba tersebut, kata Allah di dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita sekalian ketika kita berniaga, ketika kita berurusan dengan muamalah harta, transaksi, wajib bagi kita belajar sebelum kita menggeluti itu semua. Hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita menuntut ilmu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kenapa kita diwajibkan untuk belajar dan menuntut ilmu? Ilmu apa yang wajib kita pelajarin? Ilmu yang wajib kita pelajarin di antaranya adalah ilmu yang mengajarkan kita akan larangan-larangan Allah. Kita harus tahu larangan-larangan Allah itu apa. Allah melarang kita tentang riba. Kita harus mempelajari tentang riba tersebut sehingga kita tidak terjerumus di dalam praktek riba. Praktek riba bukan hanya sekedar bunga bang. Praktek riba bukan hanya sekedar rentenir. Praktek riba bukan hanya sekedar meminjamkan uang kemudian meminta dikembalikan dengan lebih. Bukan hanya itu. Cabang-cabang riba itu banyak dan dibahas di dalam kutubul fikih, di dalam kitab-kitab fikih oleh para fuqaha, dan ini semua wajib kita pelajari. Dan para ulama harus mengajarkan orang-orang yang bermuamalah dengan harta, dengan transaksi, wajib mempelajari itu sehingga tidak terjerumus di dalam praktek riba, sehingga tidak dia sadari. Harus dia pelajari, harus dia datang kepada para ulama dan belajar tentang urusan tersebut. Kalau tidak, maka sebagaimana di dalam Al-Quran Allah katakan fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka kumandangkanlah perang dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang melakukan praktek riba. Na'udzubillah. Ulama mengatakan bahwasanya maksiat-maksiat yang Allah haramkan itu banyak, tetapi sekian banyak dari sekian banyak maksiat yang diharamkan oleh Allah, di antaranya itu ada maksiat-maksiat yang merupakan dosa besar. Dan di antara dosa-dosa besar itu ya hanya dua perkara yang pelakunya perang dengan Allah. Artinya ini nggak main-main. Jadi ada maksiat, nggak ada maksiat yang biasa dan ringan, semuanya berat. Sebab kita melanggar perintah Allah, Tuhan yang Maha Agung. Tetapi dari sekian banyak maksiat seperti saya jelaskan, saya katakan ada maksiat yang merupakan dosa besar, kejahatan besar. Dan dari kejahatan besar itu dua yang diperangi pelakunya oleh Allah. Masya Allah.
perang dengan Allah. Perang dengan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, gak main-main. Dan ulama bilang biasanya orang yang diperangi oleh Allah Ta'ala, na'udzubillah, meninggalnya tanpa membawa iman dan Islam, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Siapa kedua orang itu? Disebutkan di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW menyebutkan, yang pertama adalah orang yang mengganggu para wali-wali Allah, para aulia Allah. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah berfirman di dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu para waliku, maka aku komandangkan terhadapnya perang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah praktek riba. Orang yang melakukan praktek riba diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba atau orang yang berurusan dengan praktek riba, bahkan yang mencatatnya, yang menjadi saksinya, semuanya naudzubillah yang berkaitan dengan riba terkena dengan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.